akan menggunakan operator $EK untuk mencari dokumen yang nilainya sama dengan value yang ditentukan. Nah, di sini adalah perintahnya, di mana yaitu db.siswa.file, kemudian masukkan nama variabelnya, kemudian operatornya, dan apa yang ingin atau apa value yang ingin kita cari. Nah, setelah di sini maka dia menemukan bahwa pada ID 1 itu memiliki value nama yaitu Arham. Nah, kemudian berikutnya saya menggunakan operator $ne untuk mencari dokumen yang nilainya tidak sama dengan value yang ditentukan. Nah, di sini saya gunakan $ne itu untuk Arham. Jadi ketika dijalankan maka akan tampil data-data kecuali data dari Arham tadi. Nah, kemudian saya akan menggunakan operator $GT untuk mencari dokumen yang nilainya lebih besar dari value yang ditentukan. Nah, karena di sini dikatakan bahwa nilainya lebih besar, jadi kita akan memilih field atau value yang terdiri dari angka. Nah, adapun di sini saya mencari nilai yang lebih besar dari A003. Dan ketika dijalankan maka dia akan menampilkan data-data yang memiliki nilai dari lebih besar dari A003. Di sini kita bisa lihat yang lebih besar yaitu A0004 dan A0005. Oke, selanjutnya saya menggunakan operator $GTE untuk mencari dokumen yang nilainya lebih besar atau sama dari value yang telah ditentukan tadi. Nah, misalnya di sini saya gunakan yang untuk mencari value A003. Ini adalah $GTE-nya, operatornya. Nah, di sini yang awal sebelumnya itu dimulai dari 004, tapi kini dia dimulai dari 003, termasuk dirinya sendiri dan yang terbesarnya. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan operator $LT untuk mencari dokumen yang nilainya lebih kecil dari value yang ditentukan, kebalikan dari GT tadi. Nah, di sini saya menggunakan value A003 sebagai acuan, dan ketika dicari lebih kecilnya itu akan muncul dari A001 sampai A002. Nah, kemudian saya menggunakan operator $LTE untuk mencari dokumen yang nilainya lebih kecil atau sama dari value yang telah ditentukan tadi. Nah, misalnya di sini saya gunakan value-nya itu A003, maka hasilnya akan mulai dari 0001, 0002 dan A0003. Nah, selanjutnya saya menggunakan operator $in untuk mencari nilai dokumen yang nilainya ada di dalam value array yang telah ditentukan. Nah, di sini saya mencari untuk NIS $in itu A001, A0003 dan A0005. Nah, setelah dijalankan maka hasilnya pun akan menampilkan data yang memiliki A001, A003 dan A005. Nah, setelah itu saya juga menggunakan operator NIN atau NOT-IN untuk mencari nilai dokumen yang nilainya tidak ada dalam value array yang ditentukan. Nah, misal saya gunakan acuan yang tadi, yang di atas ini, cuma bedanya saya tambahkan di sini NIN. Nah, di sini. Nah, maka dia akan menjalankan atau dia akan menampilkan semua yang isinya itu selain dari yang kita masukkan tadi di sini. Nah, karena di sini adalah A0001, A0003 dan A0005, maka hasilnya itu A0002 dan A0004. Nah, jadi untuk pertemuan 13 ini adalah praktek yang saya lakukan. Nah, selanjutnya kita akan masuk di praktek dari pertemuan 14, yaitu logical query dan bulk write. Nah, di sini menggunakan operator $n untuk mengambil semua dokumen yang memenuhi semua kondisi. Nah, pada kondisi pertama di sini saya coba menampilkan bagaimana jika dia kondisinya itu namanya itu adalah Alwin, di mana Alwin ini tidak ada di dalam dokumen ataupun dalam koleksi. Kemudian NIS-nya ini ada. Nah, ketika saya jalankan maka tidak ada output yang ditemukan. Nah, selanjutnya saya menggunakan logika N lagi, tapi di sini namanya itu dia sudah ada dalam, dan
NIS-nya di sini itu juga sama atau satu dokumen dengan si Wiwin tadi, maka dia akan menemukan hasilnya. Jadi ini hanya akan bekerja ketika dia memenuhi semua kondisinya tersebut. Kemudian yang kedua adalah menggunakan operator di sini bukan dan-nya tapi $OR untuk mengambil semua dokumen yang memenuhi salah satu kondisi. Nah, jadi syaratnya di sini itu cuma satu. Jadi misal di sini nih, saya menampilkan siswa yang namanya adalah Wiwin atau NIS-nya adalah 0004. Jadi cukup salah satu saja maka dia akan menampilkan. Tapi kebetulan karena di sini ada siswa bernama Wiwin dan ada juga siswa yang memiliki NIS A0004, maka maka dokumennya akan ditampilkan. Selanjutnya adalah penggunaan operator $NOT untuk membalikkan kondisi. Nah, misalnya di sini not dari A003, maka dia akan balikkan kondisinya menjadi A0001 dan A0002. Kemudian ada juga menggunakan operator $NOR untuk mengambil dokumen yang tidak memenuhi semua kondisi. Nah, jadi ketika di sini saya mencari yang namanya adalah Wiwin dan NIS-nya adalah A004, maka dia akan menampilkan semua dokumen yang tidak ada kondisinya dalam ini, entah itu pun salah satunya. Maka di sini dari nama itu tidak akan muncul Wiwin dan dari NIS itu tidak akan muncul juga di sini. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke bulk write, dimana bulk write ini itu kita bisa membuat atau melakukan dua perintah lebih dengan satu kali perintah. Nah, di sini saya akan menambah sebuah dokumen. Jadi dengan ID-nya adalah 6, nama siswa tersebut adalah Hasan dan NIS-nya adalah A006. Selain itu saya juga akan melakukan perubahan data update, di mana data yang bisa update adalah data dari Wiwin, yang NIS-nya saya akan ubah jadi A0007. Nah, ini adalah perintahnya. Nah, di sini adalah db.siswa.bulk write. Nah, di sini saya insert one. Kenapa insert one? Karena cuma satu saja yang saya perlukan untuk ditambah datanya. Dan saya masukkan datanya, ID-nya 6, namanya Hasan, kemudian NIS-nya A006. Nah, setelah itu saya juga akan mengupdate satu yang saya update, kemudian saya filter berdasarkan namanya, yaitu dimana namanya adalah Wiwin. Nah, setelah itu saya update dengan cara saya set NIS-nya menjadi A0007. Nah, ketika saya berjalankan dan saya tampilkan hasilnya, maka di sini kita akan melihat bahwa data yang sebelumnya itu ada 5, kini sudah bertambah menjadi 6. Dan di data Wiwin tadi yang awalnya A0003 itu akan berubah menjadi A0007. Nah, selanjutnya saya akan menghapus sebuah dokumen dokumen saya akan hapus dengan ID-nya 6, namanya si Hasan tadi. Nah, jadi saya akan hapus datanya dan melakukan perubahan data update, dimana yang Wiwin tadi yang datanya saya ubah saya akan kembalikan ke semula. Nah, ini perintahnya, dan ketika dijalankan, nah, data 6 tadi itu hilang dan data yang A007 tadi itu akan berubah menjadi A003. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan 15 tentang aggregation dan scheme validation. Nah, apa ini aggregation? Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Nah, di sini saya buat sebuah koleksi baru dengan nama nilai. Kemudian saya isi datanya, kurang lebih ada 5 dokumen yang filenya itu adalah ID, nama, mapel, dan nilai. Kemudian di sini saya tampilkan dan ini adalah outputnya. Nah, kemudian saya akan bagaimana menampilkan jumlah peserta tiap mapel dengan cara biasa. Nah, jika cara biasa kita bisa gunakan ini, misalnya kan di sini adalah mata mapel
juga saya menampilkan di sini jumlah pesertanya untuk mata mapel. Oh ya, ini salah ya. Untuk mapel PBO, maka ketika dijalankan maka dia akan menunjukkan hasilnya 2. Kenapa bisa 2? Karena dari data ini kita bisa melihat bahwa ada 2 siswa yang mengambil PBO saja, yaitu Arham dan Anna. Nah, maka di sini jumlahnya adalah 2. Nah, terus jika jumlah datanya banyak, kita akan menggunakan cara aggregation. Nah, untuk aggregation ini adalah perintahnya, db titik nilai agregat, kemudian kita adalah group, id-nya adalah $mapel, pesertanya kita akan tambah sum 1, dan ini yang berhasil. Nah, ini kita bisa lihat PBO pesertanya 2, MTL pesertanya ada 1, matematika pesertanya ada 1, dan IPA pesertanya ada 1. Nah, selanjutnya saya di sini melakukan untuk pencarian tentang berapa nilai tertinggi tiap mapel, berapa nilai terendah tiap mapel, dan nilai rata-rata tiap mapel. Nah, di sini kita tetap gunakan agregat. Nah, ini adalah perintahnya, dan ini untuk hasilnya. Oh ya, ini pretty, fungsi pretty itu untuk menampilkan hasil yang cantik. Dan ketika sudah dijalankan semuanya, maka ini adalah hasil